Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa hari ini sudah masuk tahun baru ya, 1448 Hijriah, tanggal 19 Muharram. Mengawali tahun baru Hijriah ini, kita mengambil judul Spirit Ibadah Sepanjang Hayat, Bekal Menuju Kampung Akhirat. Karena dengan mengawali tahun ini, tentunya spirit ibadah kita harus bertambah. Ziyadatul khair, harus bertambah kebaikan-kebaikan. Setiap nafas yang Allah berikan kepada kita harus kita gunakan dalam rangka untuk terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sejatinya Allah menggulirkan kita sampai dengan hari ini sebagaimana Allah sampaikan, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Allah mempergulirkan waktu dan kita masih berada di tengah-tengahnya. Tidak ada yang sia-sia. Allah ingin mengetahui kenapa kita kok masih didudukkan di dalam majelis ilmu ini. Kenapa Allah masih menghidupkan kita semuanya, yakni liya'lamallahu alladzina amanu. Allah ingin mengetahui masihkah kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang banyak manusia yang dulunya dia beriman kepada Allah, tapi selanjutnya setelah nafas terus bergulir, masih terus diberikan kehidupan, bahkan nikmatnya ditambah, ternyata dia berubah keimanannya menjadi murtad, menjadi kafir. Maka yang terpenting adalah penghujungnya. Dulu kita termasuk orang-orang yang salah, mantan preman kasarannya. Maka hari ini kita harus menjadi orang yang soleh dan menjadi orang yang beriman. Semakin bertambah tahun, semakin bertambah usia, semakin kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka spirit ibadah sepanjang hayat, hari ini Allah masih dudukkan kita untuk apa? Untuk bisa menjadi bekal kita. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu sebagai ladang kita untuk bercocok amal soleh, bercocok tanam. Akhirat adalah tempat kita untuk memanen. Waktu kita di dunia ini kan nggak lama dan ada masa expirednya. Nikmat juga nggak kita rasakan secara terus menerus, hanya sebentar saja, semu saja. Maka ini menjadi topik kita agar dalam usia kita yang sudah di atas 50 tahun, 60 tahun, atau mungkin sudah ada di atas 70 tahun, adalah merupakan usia-usia yang betul-betul digunakan untuk mendapatkan, mengumpulkan bekal di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita bisa mengetahui bagaimana Allah mengingatkan kepada kita bahwa dunia ini hanyalah tempat singgah saja. Dunia ini hanyalah tempat singgah saja, sementara saja, tempatnya main-main, tempatnya guyonan, yang melalaikan banyak orang-orang, kecuali orang-orang yang beriman. Kalau orang-orang yang beriman, tentunya dia akan memikirkan bagaimana kehidupan setelah di dunia ini. Maka di awal surah Al-Baqarah sudah diingatkan oleh Allah, walladzina yu'minuna bil ghaib, agar orang yang beriman kepada Allah yakin betul, beriman betul kepada sesuatu yang gaib. Kalau dia tidak yakin betul dengan sesuatu yang gaib, maka kabar-kabar di dalam Al-Quran ini akan menjadi sia-sia, tidak akan masuk. Nah, orang yang menyia-nyiakan kabar ini tentunya bukan golongan orang-orang yang beriman. Karena seringkali kita mendengar Allah selalu berfirman dengan menggunakan kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Ini panggilan kepada siapa yang diberikan gelar amanu, mereka yang beriman itu hendaknya melaksanakan apa-apa yang Allah telah berikan peringatan tersebut. Maka kata Allah dalam surah Al-Ankabut ayat 64,
wa ma hadhil hayatud dunya illa lahwun wa la'ibun wa inna daral akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Wa ma hadhil hayatid dunya, dan tidaklah kehidupan dunia ini illa kecuali lahwun wa la'ibun, senda gurau dan permainan saja. Lalu apakah kita nggak boleh untuk ngumpulin harta yang banyak? Boleh. Siapa yang bilang nggak boleh? Boleh, boleh sekali. Dan harus. Tapi jangan jadikan tumpuan itu menjadi tolak ukur kita sebagai tujuan akhirnya. Karena orang kafir itu menjadikan nikmat-nikmat dunia itu sebagai tumpuan akhirnya. Sehingga dia tidak peduli ketika berusaha dengan cara yang haram, nggak peduli mereka. Yang penting uang kumpulnya banyak. Maka sekarang kita melihat di dunia ini kan, kalau nggak orang baik, ya orang buruk. Dan orang buruk pintar-pintar, hebat-hebat. Orang baik juga hebat-hebat. Tinggal kita mau memilih golongan yang mana. Kalau yang datang di sini, insya Allah ini golongan orang-orang yang baik semuanya. Amin. Kalau yang di luar sana banyak orang-orang yang golongan yang buruk, pintar-pintar, hebat-hebat. Maka kan kalau kita ngelihat di aplikasi Play Store ya, ada yang paham ya Play Store ya, meskipun usia senja, tapi biasanya tetap megang HP. Di Play Store itu banyak aplikasi-aplikasi itu buatan orang-orang yang buruk, pintar-pintar tapi buruk dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pinjol itu berapa banyak aplikasi yang bikin siapa? Orang-orang hebat, tapi dia buruk, kepintarannya tidak digunakan untuk mendekatkan manusia di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Mereka tergiur dengan dunia. Mereka bagaimana mendapatkan uang sebanyak-banyaknya, karena mereka tidak percaya dengan hari akhir. Tapi orang-orang yang beriman, dia akan berpikir 1000 kali. Dia menggunakan aplikasi pasti yang baik-baik, bikin Al-Quran digital ya, ada tafsirnya, ada terjemahannya, ada apa, buat belajar kita tahsin juga bisa, untuk memotivasi kita. Tetap kita belajar dengan guru, tapi ini adalah bekal kita, buku panduan kita, bisa kita nanti tanyakan dengan guru kita langsung. Ini orang-orang yang beriman kepada Allah, digunakan ilmunya mendekatkan manusia di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dunia ini bagi orang-orang kafir, karena di sini jelas tentunya adalah orang-orang yang kafir, karena tidak mungkin orang-orang yang beriman menjadikan dunia ini hanya tempat sendagura dan permainan. Tapi dalam kenyataannya ada nggak orang yang beriman kepada Allah menjadikan dunia ini sebagai sendagura dan permainan? Ada nggak? Banyak. Banyak di sana, di sini mah nggak ada. Iya, mereka mengaku beriman kepada Allah, tapi tidak menggunakan nikmat-nikmat yang Allah berikan itu untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Nabi SAW mengingatkan kepada kita, kullu nikmatin la tuqarribu minallahi fahiya baliyah. Semua nikmat yang Allah lekatkan kepada kita semuanya, kullu nikmatin la tuqarribu minallah, kalau nggak dijadikan untuk mendekat kepada Allah, fahiya baliyah, maka akan menjadi bencana, menjadi azab, menjadi malapetaka. Quran itu banyak sekali bercerita terkait orang-orang yang Allah berikan nikmat tapi tidak digunakan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quran juga menceritakan bagaimana nikmat itu digunakan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Panduannya lengkap, tinggal kita mau memilih di jalur yang mana. Kalau Nabi Sulaiman alaihissalam jelas nikmat yang pengen kita dapatkan ya kayak Nabi Sulaiman, pengennya jadi raja, bukan cuma jadi nabi.
sudah soleh, jadi raja, dikasih karunia oleh Allah, bisa bahasa seluruh makhluk-makhluknya Allah. Nikmat yang luar biasa, dan digunakan di jalan ketaatan kepada Allah. Jin-jin itu nggak semuanya masuk Islam, tapi karena Nabi Sulaiman alaihissalam bisa mengontrol mereka, sehingga Nabi Sulaiman ini tidak tergiur, tidak tergoda oleh mereka. Nah, lemahnya iman seseorang itu karena dia tergiur, tergoda oleh bujukan setan tersebut, sehingga dia tidak bisa mengendalikan setannya. Setiap hari setan berjuang untuk mempengaruhi kita untuk di dalam jalan kesesatan. Nah, kita nggak mampu kan? Akhirnya banyak orang-orang yang mengikuti jalannya setan. Tapi Nabi Sulaiman tidak. Nikmat yang segitu banyak. Kalau kita ditanya pengen kayak Nabi Sulaiman, sudah kaya raya, posisi di dunia menjadi pusat perhatian, ilmunya luas, soleh lagi. Kan kita impiannya kayak gitu. Di dunia ini hidupnya apa saja keturutan, matinya masuk surga. Tapi banyak yang tergiur dengan dunia, pengennya kaya raya, tapi dia tidak bisa mengendalikan kekayaan tersebut. Akhirnya kekayaan itu malah membawa dirinya ke dalam azab api neraka. Nabi Sulaiman tidak, hada min fadli Rabbi. Kalau Nabi Sulaiman mengatakan, ini semuanya karunia daripada Tuhanku. Jadi dia tahu bahwa ini adalah ujiannya Allah, Nabi Sulaiman. Tapi enggak dengan kaum-kaum yang lain. Wa ila adin akhahum Huda. Bagaimana kaumnya Nabi Hud alaihissalam, kaum Ad, itu luar biasa diberikan pengetahuan oleh Allah. Bikin bangunan megah-megah di gunung-gunung, diukir keren sekali. Tapi mereka tidak mau beriman kepada Allah. Mereka meyakini bahwa mereka hebat dengan akal pikiran mereka, bisa mampu membuat arsitek-arsitek tercanggih di zaman tersebut. Dan mereka tidak mau mengikuti nasihat Nabi Hud alaihissalam, menjadikan kenikmatan dunia hanya sebatas sementara saja. Akhirnya mereka diazab Allah dalam keadaan su'ul khotimah, pintar, hebat, tapi kalau mati dalam keadaan su'ul khotimah, ngapain? Sia-sia. Kenapa mereka mau demikian? Karena dia nggak yakin. Walladzina yu'minuna bil ghaib, nggak yakin dengan sesuatu yang gaib yang Allah janjikan. Yang dunia dibandingkan dengan akhirat sangat jauh sekali. 1000 tahun di dunia, 1 hari di akhirat. Ini kabar gaib apa real? Gaib. Kalau kita yakin Nabi SAW yang mengatakan demikian, maka kita akan berpikir 1000 kali. Kerja keras, iya, wajib kita kerja keras. Tapi nikmat-nikmat itu jangan kemudian kita jadikan sebagai tujuan akhirnya. Wa inna daral akhirata lahyal hayawan. Karena sesungguhnya kampung akhirat itu adalah kehidupan yang real, kehidupan yang nyata. Karena di situ nggak ada batasnya. Orang yang ketika di akhirat, apakah dia menikmati kenikmatan sepanjang masa, ataukah menikmati keburukan sepanjang masa? Nggak bisa lagi dia balik ke dunia. Berapa kali kita sudah diingatkan, berkali-kali, dan ayatnya sudah jelas. Wal asr innal insana lafi khusrin illa illalladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Waktu sangat penting sekali, bahkan sampai Allah bersumpah menggunakan huruf qasam, wal asr, demi waktu. Kok Allah bersumpah demi waktu? Karena waktu itu yang paling berharga. Apa yang sudah kita jalani pagi tadi sudah tidak bisa terulang lagi. Kalau pagi tadi kita berbuat buruk, maka sudah menjadi catatan. Kalau tadi pagi kita awali dengan sebuah kebaikan, menjadi amal soleh kita. Illalladzina amanu, demi waktu, wal asr innal insana lafi khusr. Manusia itu betul-betul rugi, dalam kerugian yang besar kalau dia tidak memperhatikan waktunya.
hidupnya dipakai buat tidur saja, nongkrong, ngobrol, nggak ada yang penting, harus ditinggalkan. Apalagi di usia keemasan, usia sudah 50, 60 dan 70. Maka Nabi itu memberikan kabar gembira kepada orang yang usianya panjang. Khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluh, kata Nabi SAW. Sebaik-baik manusia itu yakni manusia yang Allah panjangkan usianya, dan wa hasuna amaluh, amal-amalnya itu selalu baik. Tambah usia, tambah kebaikan, tambah usia, tambah amal soleh, tambah usia, tambah mendekat kepada Allah, tambah usia, tambah dia menjauh dengan kehidupan ini. Bukan berarti dia nggak mau menikmati dunia, tetap kembali lagi, dunia hanya sebagai alat. Makanya ketika di perang Tabuk, Rasulullah SAW melihat bagaimana sahabat yang mulia Utsman bin Affan radhiyallahu anhu kemudian mensedekahkan 1000 ekor unta untuk jihad fisabilillah. Bayangkan 1000 ekor unta disedekahkan di dalam perang Tabuk, sampai kemudian Rasulullah mengatakan, wahai Utsman, saya yakin apapun yang Allah lekatkan dalam dirimu tidak pernah akan membahayakan. Kenapa? Karena 1000 ekor unta, bayangkan berapa banyak. Satu ekor unta saja berapa juta? 50 juta, tinggal kalikan 1000. Berapa? 50 miliar ya? 50 miliar. Ini kalau orang yang beriman seperti Utsman semuanya di Indonesia ini, Masya Allah. Gak ada saudara-saudara kita ini yang beriman kepada Allah yang dalam keadaan kesusahan, tapi mereka tertipu dengan nikmatnya dunia ini, sehingga harta-harta yang Allah titipkan itu sangat pelit sekali untuk dikeluarkan. Nanti akan ketemu lagi di dalam, kalau kita belajar Quran, Masya Allah, begitu banyak Allah menyinggung orang-orang yang bagaimana cara setan untuk menggoda manusia, dibikin bakhil, dibikin pelit. Kalau dia ternyata gagal dengan godaannya, dia nggak jadi bakhil, nggak jadi pelit, akhirnya dia mensedekahkan galanya di jalan Allah, tetap saja digodain. Apa godaannya? Dibikin dia sombong karena sudah bersedekah banyak. Jadi orang dibikin semuanya itu kikir oleh setan, dibikin kikir, senang dengan dunia, dibikin kikir. Kalau nanti ternyata dia gagal setannya, orang ini kok masih mensedekahkan hartanya, nah dibikin lagi, dibikin sombong, dibikin riya, akhirnya ujub keluar. Itulah godaannya setan. Makanya ketika Nabi melihat orang-orang bagaimana seperti Abdurrahman bin Auf, Abu Bakar, Umar, dan sahabat-sahabat yang Allah berikan kemuliaan berupa harta yang kemudian digunakan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah yang menopang bagaimana perjuangan Islam kemudian bisa berkembang luas. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kembali kepada orang-orang yang kemudian diberikan nikmat oleh Allah tapi tidak digunakan dalam jalan ketaatan. Kenapa? Karena mereka menjadikan dunia hanya sebagai tujuan utamanya. Wa ila wa ila madayana akhahum Syu'aiba. Allah kemudian juga utus, sudah ada umat-umat dibinasakan oleh Allah, kemudian Allah lagi utus lagi, wa ila madayana akhahum Syu'aiba. Allah utus kaumnya Nabi Syu'aib, kaum Madian. Allah berikan nikmat juga kepada mereka. Tapi toh mereka tidak belajar dari umat-umat sebelumnya. Mereka ketika diingatkan, jangan kalian tergiur dengan dunia, nikmat dunia itu hanyalah sesaat saja, tapi tetap saja mereka tidak peduli. Akhirnya mereka tetap kufur kepada Allah, diazab oleh Allah, mati dalam keadaan su'ul khotimah. Nikmatnya tidak berbekas sama sekali untuk kehidupan akhirat. Dan masa itu pula bareng hidup juga Nabi Musa. Syu'aib itu kan, Nabi Syu'aib adalah
bapak mertuanya Nabi Musa alaihissalatu wassalam, karena berbeda tempat. Nabi Musa yang ketika membunuh orang dari suku Kipti, orang Mesir yang sedang bertikai dengan Bani Israel, dipukul sekali mati, akhirnya dia melarikan diri, mendapatkan nikmat, akhirnya memperistri dua anaknya Nabi Syuaib alaihissalatu wassalam. Nabi Musa sendiri punya kaum tidak belajar daripada kaumnya Nabi Syuaib alaihissalatu wassalam, yang mereka diazab oleh Allah karena keingkaran mereka. Ada Fir'aun, ada Haman itu pintarnya luar biasa. Setiap gerak-geriknya Fir'aun itu, Haman itu yang mengatur strateginya. Kalau sekarang mungkin kalau di pemerintahan kita tuh siapa penasehatnya? Bukan, jadi Fir'aun itu dikendalikan oleh Haman tadi itu. Gerak-geriknya itu penasihat luar biasa, bisa bangun menara tertinggi sampai ke langit untuk melihat Tuhannya Nabi Musa, tapi dihancurkan oleh malaikat. Haman luar biasa pintarnya, tapi tidak digunakan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dihancurkan oleh Allah. Fir'aun pun demikian, bahkan mengatakan qala ana rabbukumul a'la, aku Tuhan yang maha tinggi. Saking sombongnya. Dulu udah banyak contoh-contoh yang demikian. Yang punya harta berlimpah ruah ya Korun sudah ada. Sampai orang-orang yang lihat Korun, enak banget ya Korun, pengen dong kayak Korun. Hari ini ada nggak orang yang kayak gitu? Banyak. Itu enak banget hidupnya ya. Sholat kagak, nggak pernah ngaji, mobilnya gonta-ganti. Ya Allah, pakaiannya bergengsi, semuanya serba branded. Kita orang yang beriman tergiur dengan itu juga. Kalau kita tahu ujungnya, maka kita nggak mungkin mau. Ujungnya dia ternyata diazab oleh Allah, kita nggak mau. Tapi itulah yang Allah zayyana linnasi hubbus syahwat. Allah memang hiaskan ke dalam diri kita itu nikmat yang seperti itu kalau di dunia. Dan itu sebetulnya adalah ciri karakter bagi orang-orang yang bukan beriman. Kalau ada dalam diri orang yang beriman demikian, maka keimanannya perlu untuk dipertanyakan. Maka kita sering untuk ngaji setiap hari, diingatkan lagi. Oh, ternyata selama ini kok kita masih kayak gitu ya. Tapi pengennya surganya Firdaus. Insya Allah kita masuk surga Firdaus semuanya. Amin. Kalau kita bisa, makanya Allah sampaikan itu, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Jangan pilih-pilih, kalau masuk Islam tuh ya semuanya. Yang sekiranya nggak enak, tapi semuanya pasti enak. Perintah Allah tuh semuanya pasti baik. Nggak ada perintah yang tidak baik. Laukanu ya'lamun, kalau mereka itu mengetahui. Orang kafir kalau dia mengetahui bahwa dunia ini hanya sesaat, maka dia tidak mungkin akan mencari harta dengan cara yang tidak halal. Apakah termasuk orang yang beriman juga? Yang mengaku-ngaku beriman. Yang mengaku-ngaku beriman, dia juga pasti banyak juga untuk mendapatkan kekayaan dengan cara yang tidak halal. Kalau kita dekat dengan orang pemerintahan, pasti kita akan melihat bagaimana sepak terjang mereka. Enggak semuanya. Kebanyakan di antara mereka. Proyek-proyek itu bagaimana mereka kemudian akadnya, apakah mereka akad yang sudah jelas secara syar'i ataukah tidak. Maka kita bisa melihat kondisi kehidupan di dalam kita saat ini, karena memang di antara mereka lebih mementingkan dunia daripada tempat di akhirat kelak. Maka pelajaran di dalam surah Al-Ankabut tadi, bahwa rumah kita sebetulnya bukan di dunia, titipan semuanya. Rumah itu titipan semuanya. Rumah kita sesungguhnya adalah di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak. Jangan sampai kita bangun rumah begitu nikmat, begitu nyaman, saking nyamannya kita malas keluar, dengar adzan nggak mau keluar,
Kenapa? Alasannya di rumah enak, AC-nya mantap, tidurnya enak. Di masjid panas, karpetnya tipis, bau. Jadi mau ke masjid itu males. Maka ini jadi peringatan bagi pengurus-pengurus masjid. Bikin nyaman jamaahnya. Karpetnya yang empuk, yang wangi, AC-nya yang dingin. Jangan yang kalau kotor ya cari marbot yang suruh bersihin, dikontrol biar jamaah itu ketika masuk itu senang. Kita kalahkan sama orang-orang kafir. Tempat-tempat hiburan itu semuanya serba bagus, masuknya otomatis, kamar mandinya bersih, tinggal tangan taruh di bawah saja otomatis airnya sudah keluar. Banyak tempat-tempat ibadah kita yang tidak wajar, tidak menyesuaikan, sehingga orang masuk kamar mandi saja baunya luar biasa. Ada rezeki yang bagus-bagus insya Allah di sono, di jauh ya, planet seberang. Iya, itu bagaimana dakwah kita kepada mereka itu agar orang senang ke masjid. Jangan sampai rumahnya bagus ternyata malas ke masjid. Bukan menjadi baiti jannati, surga, rumahku adalah surgaku, tapi di rumah saja saking senangnya dianggap surga. Bukan yang demikian, kebalik, ya saking senangnya tapi kan jadi surga Ustaz. Iya, salah menafsirkan hadis tersebut. Surga dunia, iya, malas keluar untuk berjamaah. Jadi rumah kita sebetulnya adalah di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dunia hanya tempat menanam saja. Allah kasih jabatan, Allah kasih harta berlimpah ruah, ilmunya yang banyak. Itu yang kemudian kita tanam di dunia ini. Kalau punya ilmu diamalkan, kalau punya harta sedekahkan, terutama adalah yang wajib. Zakatnya jangan sampai tidak kalau sudah masuk haul dan nisabnya, sudah setahun dan sudah mencapai batasnya, wajib dikeluarkan. Kalau tidak menjadi rusak, menjadi penyakit mampet. Kalau sudah mampet maka akan merusak harta-harta yang lainnya. Itu yang paling penting. Jadi harta kalau kita tunaikan, itu yang akan menjadi bekal kita di akhiratnya Allah. Rumah akan menjadi bekal akhirat ketika rumah itu dijadikan tempat untuk banyak mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau rumahnya banyak, satu lah mungkin diwakafkan Muhammadiyah, jadi rumah tahfiz, jadi pondok pesantren. Setiap nanti orang yang beramal soleh di sana, maka pahalanya akan terus mengalir. Itu rumahnya orang yang kaya tadi. Makanya kaya wajib, kayak Nabi Sulaiman, kayak Umar bin Khattab, kayak Abu Bakar dan sebagainya, mereka-mereka yang digunakan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang yang sudah masuk lanjut usia, kita bisa melihat kanan kiri kita, ternyata teman-teman kita sudah banyak yang dipanggil oleh Allah. Coba kalau kita melihat dari teman dulu SD kita masih berapa, mulai didata. SMP masih berapa orang, SMA masih berapa orang, yang kuliah S1, S2, S3 masih berapa orang, teman-teman ngaji kita masih berapa orang. Semuanya akan kembali kepada Allah. Badannya juga sudah mulai melemah. Ternyata anak-anak yang dulu berisik sekali, suka berantem, sekarang udah pada gede-gede, udah pada jauh-jauh semuanya. Bahkan jarang juga ketemu sama orang tuanya. Sudah sepi lagi. Dulu rame, pertama sepi sendirian, habis itu berdua, mulai satu orang nambah lagi, rame, habis itu sepi lagi. Belum lagi pasangannya sudah nggak ada, tinggal sendirian. Iya, hartanya banyak. Ini peringatan sebetulnya, diingatkan lagi kita kepada Allah. Jadi di dunia kesenangan itu sementara saja. Memang seperti itu.
Ya, circle-nya seperti itu grafiknya. Akhirnya sudah pada menghilang semuanya. Jabatan juga dulu diagung-agungkan orang, sudah selesai. Nggak ada yang anggap dirinya, kesel. Jadi penyakit post power syndrome. Dulunya dilulukan orang, setiap dia jalan saja orang, Pak Haji, Bu Haji. Sekarang udah nggak ada yang lagi ngeluh-ngeluhkan, karena dia sudah nggak bisa ngasih bantuan juga. Ternyata dulu dihormati orang karena dia sering nyumbang doang. Sekarang nggak nyumbang, udah dicuekin. Itu mah dulu memang iya, tapi sekarang mah udah. Jadi senangnya sama dia karena dia dulu kaya. Kalau sudah nggak kaya ya sudah disingkirin. Nah kalau sudah demikian, ingat bahwa apa yang kita tunaikan, yang kita berikan itu hanyalah untuk Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Kita disuruh hanya menyembah kepada Allah, dan kalau ibadah harus ikhlas. Kalau nggak ikhlas ya tadi kesel kitanya, bawaannya kesel, nggak mau istiqomah artinya. Karena kita mengharapkan nanti dipuji orang lain, pengennya nanti disanjung-sanjung orang lain. Kalau nggak disanjung, ya akhirnya kita mau ngeluarin nggak males. Saya udah ngeluarin banyak, tapi kok nggak ada yang tahu ya? Jangan-jangan memang nggak ada yang tahu. Ya. Pengen sekali kalau disentil itu, oh kemarin dari Pak Haji ya. Ya biasa aja. Padahal pengen disebut namanya. Kalau nggak disebut, dia nggak semangat. Semakin disebut, semakin semangat. Semakin semangat, dia nggak dapat apa-apa. Rugi apa rugi? Rugi banget. Iya, udah dikeluarkan semuanya, tapi ternyata dia nggak dapat apa-apa. Nah, semuanya itu sudah badan melemah, giginya udah mulai banyak yang ompong, rambutnya memutih. Ya duduk sebentar saja mau berdiri aja udah mulai kerasa. Iya, selonjoran. Nyarinya tempat yang ada dindingnya gitu. Iya, kalau udah dengerin tuh sambil bayangin apa sesuatu gitu udah langsung terkirim ke dunia. Iya, saking sakinahnya, illa nazalat alaihimus sakinah. Kalau orang dalam majelis ilmu, kalau sudah bersandar itu langsung Allah turunkan sakinah, tidur, saking tenangnya. Masya Allah. Inilah sebagai isyarat bahwa perjalanan kita di dunia itu sudah hampir usai. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kita semua pasti akan kembali, habis kitanya. Walikulli ummatin ajal fa idza ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Gak mungkin kalau kita akan hidup selama-lamanya, tapi kalau sudah mau dipanggil oleh Allah gak nunggu sampai usia Bapak Ibu sekalian kayak gini. Kita bersyukur panjangnya masih diberikan usia sampai segini. Kalau kita lihat kayak kemarin di mana bulan April tabrakan itu kereta, ada nggak usia yang tua di situ yang meninggal? Mudah-mudahan mereka orang-orang yang masih produktif, masih kerja. Apa karena kesalahan mereka di gerbong belakang sampai mereka meninggal? Harusnya laki-laki gitu yang gerbong belakang, jadi nggak bakalan meninggal. Masya Allah. Nah, ya karena waktunya sudah dipanggil oleh Allah, rezekinya sudah habis. Dan kita hari ini didudukkan oleh Allah karena Allah menginginkan kebaikan kita, agar kita semangat lagi, spirit untuk ibadah sebagai bekal di hari akhir nanti. Maka ibadah kita ini nggak ada pensiunnya. Kalau kerja kita ada pensiunnya, selesai. Tapi kalau kita ibadah kepada Allah, nggak ada pensiunnya. Allah sampaikan wa'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Jadi taatnya bukan sesaat, bukan taat sesaat, tapi taat sampai akhir hayat, sampai Allah memanggil kita. Hari ini kita didudukkan, nanti semangat beribadahnya. Nanti kita lama nggak duduk-duduk dalam majelis taklim lagi, mulai lagi tergoda dengan teman-teman yang lainnya.
Kita duduk lagi, balik lagi, diingetin lagi, illal ladzina amanu wa amilus sholihat, kecuali orang-orang yang beriman. Rugi waktunya mereka semuanya kalau nggak digunakan di jalan ketaatan. Hanya orang-orang yang beriman saja, bukan orang-orang yang mengaku beriman. Banyak nggak orang yang mengaku beriman? Banyak. Karena yang mengaku beriman itu memang banyak sekali. Maka kita terus dikasih gelar oleh Allah, wahai orang-orang yang beriman. Maksudnya yang dia betul-betul hatinya ada iman kepada Allah dan juga hari akhir, dia akan ditunjukkan pada hari akhirnya, dia akan mengikuti apa yang Allah telah perintahkan. Sami'na wa ata'na, bukan sami'na wa asaina. Ya, kami dengar, tapi entar dulu deh. Saya masih muda kok, gitu. Saya masih sehat kok, gitu. Entar dulu deh. Pokoknya serba entar, karena mikirnya masih panjang. Untung dia nggak naik kereta. Coba kalau dia naik kereta, baru dia tahu. Di gerbong belakang lagi. Ya. Jadi sekarang jadi takut kalau di gerbong belakangnya. Jadi ibadahnya sampai akhir hayat. Artinya memang tidak ada pensiun ibadah. Kalau pensiun dari jabatan ada, berhenti dari pekerjaan ada. Kalau pensiun dari ibadah tidak pernah ada. Sholatnya tetap jalan. Semakin tua, semakin dia dekat kepada Allah. Yang dulunya belajar sholat biasa saja, semakin tua dia mendalami. Jangan-jangan sholat saya ini selama ini belum sempurna. Jangan-jangan wudhu saya ini belum sempurna. Nah, ini orang yang tadi dipuji oleh Nabi SAW, khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amalu. Sebaik-baik manusia itu semakin dia mendekati Allah, maksudnya dia sudah usianya semakin mendekati Allah, ya sudah baina sitina wa sab'in, bahkan lewat daripada 60 sampai 70 tahun, dia semakin memperbagus sholatnya, lisannya mulai tertata, bacaan Al-Qur'annya semakin diperbaiki, semuanya, sodakohnya semakin gencar, amar ma'rufnya, terus ngingetin anak-anaknya, cucu-cucunya, bukan cuma dengan lisannya saja, tapi dia ngasih contoh, ngasih teladan. Setiap ba'da maghrib dia gunakan waktunya, nggak boleh semuanya bawa HP. Pokoknya ba'da maghrib sampai isya harus digunakan untuk ngaji. Orang tuanya bilang demikian, tapi pegangan HP, anaknya yang nggak boleh. Akhirnya anaknya sembunyi-sembunyi. Itu mama juga pakai HP gitu. Tapi kan nggak buat mainan. Ya sama aja pegang HP. Nggak buat mainan. Ini tuh lagi nyari buat kamu besok, itu lagi di Shopee nih loh, nyari ini banyak diskon nih. Alasannya banyak. Tapi anaknya nggak boleh pegang HP. Jadi kasih teladan, semakin tua ngasih contoh, bukan cuma lisan saja. Ini bagian daripada juga dakwah kepada anak-anak kita. Anak-anak dikasih nasihat terus, tapi orang tuanya nggak mau ngasih teladan. Akhirnya anaknya ya takutnya sama dia, bukan takutnya sama Allah. Anaknya dipaksa buat sholat. Kalau ada orang tuanya dia mau. Dipaksa ngaji, ada orang tuanya dia mau. Kalau orang tuanya nggak ngawasi, anaknya nggak jadi sholat, karena nggak dikenalkan dengan Allah. Kalau dia dikenalkan dengan Allah, diajarkan tauhid yang pertama, bahwa Allah selalu mengawasi. Wallahu alimun bidatis sudur, bahkan Allah itu mengetahui apa yang di dalam hati-hati kalian itu. Dikenalkan oleh Allah, Allah itu mengetahui. Khabirun, maha teliti sekali. Maka ketika anakmu ada orang tuanya, nggak ada, tetap dia akan merasa mandiri, diawasi oleh Allah. Oh, saya belum sholat, dia langsung sholat. Kalau diingetin dia nangis. Jadi bukan anak-anak yang dibahas kalau ada orang tuanya. Itu berapa lama orang tuanya harus ngontrol terus 24 jam? Nggak mungkin. Tapi kalau dikasih contoh, kemudian dikenalkan dengan Allah, maka dia akan takutnya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baca Qur'annya nggak pernah lepas kalau sudah mulai usia senja.
Maka Nabi SAW memberikan motivasi juga kepada kita, ya setidaknya amalan yang penting dawam, nggak harus semangat sesaat doang. Ahabul a'mali ilallah ta'ala dawamuha wa engkola. Senangnya Allah itu dengan amalan yang didawamkan, sedikit tapi diistiqomahkan. Nggak harus banyak, sehari nyontohin anaknya belajar mungkin 1 ayat 2 ayat, tapi terus aja. Untuk apa? Untuk menjaga keistiqomahan kita. Jangan-jangan pas waktu umur ini Allah panggil kita, tapi kita sudah siap dalam keadaan kita beramal soleh. Maka yang terbaik bekal itu adalah dengan takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Setiap kasih jabatan ya digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Bukan berarti kita menghindari mendapatkan jabatan, karena jabatan itu amanah. Maka ketika dikasih jabatan, dimanfaatkan bagaimana agar orang-orang yang di bawah naungannya itu semuanya bisa mendekat kepada Allah. Anfusakum wa ahlikum nar. Kalian jagalah dirimu dan keluargamu daripada azab api neraka. Bukan cuma keluarga dalam konteks keluarga kita saja, tapi orang-orang dalam naungan kita, dalam penguasaan kita, itu diharapkan agar mereka dekat juga kepada Allah. Kalau punya perusahaan, upayakan karyawannya ini yang muslim, sholatnya bisa tepat waktu. Utamakan sholat, bukan hanya utamakan selamat. Sholat nomor 1, baru yang lainnya. Karena banyak perusahaan-perusahaan kemudian mengikuti filosofnya orang-orang barat, time is money, waktu adalah uang. Jadi kalau digunakan untuk sholat, ini berapa banyak kerugian kita gara-gara ditinggalkan sholat. Padahal yang ngasih rezeki itu Allah. Bukan karena waktunya banyak kita bisa produksi lebih banyak, belum tentu. Kalau Allah sudah nakar demikian ya tidak bisa itu bertambah. Maka yang berbekal yang terbaik adalah takwa. Maka bekal yang harus dibawa itu bukan rumah. Apakah rumah bisa dibawa mati? Bisa. Asalkan tadi rumahnya dijadikan amal jariah, diwakafkan, digunakan untuk banyak ketaatan kepada Allah. Orangnya sudah nggak ada, tapi rumahnya tetap memberikan pahala yang terus mengalir. Mobil juga memang bukan bagi orang kafir, tapi bagi orang yang beriman, mobilnya diwakafkan. Nggak harus wakaf secara fisik mutlak, tapi bisa juga wakaf secara manfaat. Jamaah di sini nanti yang pengen pulang kampung, saya ada nggak banyak mobil, cuman 20 lah biji. Coba kalau ada yang kayak gitu di sini, masya Allah, amin. Itu jamaah, tuh silakan pakai saja mobilnya, yang penting dirawat ya. Nanti kalau bensin nggak ada ya tinggal nanti minta itu. Enak kalau orang kayanya kayak gitu. Jadi nggak mikir pas mudik, mikir, wah mau naik kereta udah habis, mau naik ini pesawat apa lagi nggak sanggup, anaknya banyak, pengen mudik, akhirnya ada tetangganya yang kaya. Ini udah saya wakafkan, nggak apa-apa ini buat kemaslahatan umat. Itu mobil-mobil Alphard banyak gitu. Masya Allah kalau ada yang kayak gini. Boro-boro nanti lagi baru assalamualaikum Bu Haji, udah mau jawabnya ini udah pasti mau minta bantuan. Udah sebutan duluan. Akhirnya besok ini udah yang salam tadi itu udah dicurigai aja, udah nggak mau lagi ke situ. Itu di sono planet, yang lain kali sini mah nggak ada, insya Allah. Ya. Jabatan juga bisa digunakan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang kafir tidak, jabatan malah dimanfaatkan untuk memperkaya diri dan golongannya. Mumpung aji mumpung. Oh, masa saya cuma 5 tahun. Ini kalau nggak tak kumpulin semuanya rugi nanti. Orang-orang yang demikian berarti dia jadikan tolak ukur dunia sebagai tujuan akhirnya. Dia hanya mengaku-ngaku beriman saja, KTP-nya Islam,
tapi nggak ada sedikit pun perilakunya yang mengikuti Al-Quran. Maka jabatan bisa digunakan untuk mendekat kepada Allah manakala dia gunakan betul-betul amanah. Punya tinta, tanda tangan, bikin perda-perda syariah. Nanti itu lokalisasi yang di sana itu, ya, tempat-tempat hiburan-hiburan malam, tutup semuanya, bikin dia aturan. Itu nggak bakalan sulit ustadz-ustadz datang ke sana. Udah ada ini legalitasnya. Coba kalau ustadznya datang ke sana, pemimpinnya nggak tahu Islam, nggak tahu syariat, tetap saja ini legal, dilegalkan oleh pemimpinnya. Maka sangat sulit ustadz untuk ngasih nasihat di sana. Kalau tempat-tempat masyarakat semuanya ditutup, dia bikin aturan-aturan, perda-perda yang tidak membuat orang diazab oleh Allah. Bikin semuanya ketika dia naik jabatan, mumpung 5 tahun. Setelah itu saya nggak dipilih, nggak apa-apa. Tak gunakan, betul-betul digunakan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah akan turunkan keberkahan di situ. Jadi dia sebagai jabatan tersebut dibawa nanti. Ketika dia pensiun, tetap saja tadi orang sudah terus berbuat baik, dia akan mengalirkan pahala kepada mereka. Maka harus ada iman. Punya mobil banyak, imannya harus kuat. Rumahnya banyak, jabatannya banyak, imannya harus kuat. Yang tadi kita ceritakan, ada Nabi Soleh, Nabi Sulaiman, ada sahabat-sahabat yang mulia tadi. Karena imannya kokoh, dia gunakan semuanya adalah untuk mendekat kepada Allah. Jadikan hanya sebagai alat saja. Akhlaknya bagus, sedekahnya tadi tidak pernah lepas, ilmunya bisa bermanfaat, anak-anaknya yang soleh, ini semuanya akan menjadi bekal kita ketika kita sudah tiada. Maka kita ingat sabda Nabi SAW yang sangat populer, idza mata ibnu Adam inqata amaluhu illa min salasin. Setiap anak Adam pasti akan mati dan amal sudah bakalan selesai kecuali hanya 3 hal. Sedekah jariyah, tadi mobil, rumah, itu jariyah, semuanya kita jadikan jariyah. Nanti anak-anak saya dikasih apa Ustaz? Udah kan ada mobil yang lain, masa semuanya? Anaknya tetap dikasih. Jadi keingetan kemarin kita baca referensi, ternyata memang Rasulullah tidak meninggalkan warisan. Waktu itu ada pertanyaan ya? Ya, jadi hartanya tidak diwariskan kepada anak-anaknya. Fatimah dan istri-istrinya tidak ada mendapatkan warisan dari Rasulullah SAW. Karena dengan alasan Nabi itu memang semua para Nabi tidak mewariskan harta kepada anak-anaknya. Karena memang murni pure mereka dakwah untuk Allah. Jadi dikembalikan ke Baitul Mal untuk kemaslahatan umat. Nah tadi sedekah jariyah, baru orang yang sudah meninggal tadi karena kita nggak lama. Jadi kita berpikir bagaimana ketika kita meninggalkan dunia ini, amal terus mengalir, ya bikin amal jariyah, jangan tinggalkan amal jariyah. Karena itu akan yang terus menemani kita. Setelah itu awal ilmin yuntafa'u bihi, ilmunya yang bermanfaat, diamalkan. Dekatkan anak-anak cucunya, diingetin kepada Allah tentang bahwa dunia ini sementara, sekalian harus tetap kerja keras, tapi jangan sampai melalaikan kalian kepada Allah. Kemudian awaladun sholihin yad'ulah, anak yang soleh. Ada syaratnya, bukan hanya anak, harus anak yang soleh. Karena kalau anak yang soleh, jelas doanya akan terus dilakukan oleh anak tersebut. Kalau anak yang nggak soleh, malah jadi fitnah orang tuanya. Al-mal wal banuna zinatul hayatid dunya. Harta-harta dan juga anak-anak itu adalah ujian di dunia bagi orang tuanya. Kalau anaknya nanti tidak soleh, tidak solehah, maka akan menjadi beban orang tuanya. Orang tuanya meninggal dunia, nggak ada amal yang terus mengalir, anaknya nggak ada yang doain, hartanya malah dibikin masalah sama anak-anaknya, tidak diwariskan secara syar'i, akhirnya jadi rebutan, malah anak-anaknya nggak akur.
karena tidak bisa mendidik ketika dia masih hidup dahulu.